Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini Anda melihatnya ada manuver politik untuk membingkai ulang mungkin image-nya Jokowi di publik atau ada tekanan politik sebenarnya? Enggak, tentu publik sampai hari ini kan bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya. Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu, tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik, ya sayalah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Nah per hari ini ya jujurli saja, semua orang kan bertanya-tanya ini pada akhirnya siapa yang harus dipercaya dalam konteks ini. Oleh karena itu kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik. Salah benar itu nantilah ujung. Yang paling penting bikin kegaduhan dan kekisruhan dulu. Jadi publik itu diminta untuk bikin kesimpulan masing-masing. Jadi yang dipakai itu adalah ilmu filsafat, adalah meragukan segala-galanya, doubt everything. Jangankan soal buku, jangankan soal ijazah, bahkan agama sekalipun, kalau bisa itu dipertanyakan validasinya. Yang paling penting publik itu tidak satu persepsi terkait dengan satu keyakinan yang selama ini dianggap mutlak. Kan kira-kira begitu. Bang Azwan silakan, seperti sudah gatal ingin berkomentar begitu. Benarkah ini ada pengaruh ke 2029 dan ada tangan-tangan di belakangnya? Ya mungkin saja itu berpengaruh terhadap itu ya. Biar bagaimanapun magnitud dari Pak Jokowi ini kan masih cukup besar kan. Yang terakhir berapa persen itu Pak Burhanuddin Muhtadi? 70% lebih kan masih kesukaan kepada Pak Jokowi itu. Yang jelas begini, Pak Jokowi ini membantu penuh ya full speed untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mewujudkan cita itu. Yang jelas kegaduhan-kegaduhan yang timbul ini memang harus segera diselesaikan ya secepat mungkin gitu. Mungkin dengan nunjukin ijazahnya bisa selesai. Enggak, jangan sampai gini. Ini banyak penumpang gelap dan pansos ya, ya termasuk Betor itu ya kan, apalagi menyeret-nyeret nama PDIP gitu loh. Ini kan luar biasa nih, bahaya loh sebetulnya. Karena beliau itu tidak masuk dalam struktural dari PDIP itu gitu. Apakah dia ingin membenturkan Jokowi dan PDIP lagi? Ya kan, mengambil celah-celah kesempatan di situ. Ya kan bisa saja terjadi gitu loh. Apalagi dia mengatakan bahwasanya majority, dia bilang kan, bupati, gubernur, wali kota dari PDIP itu semuanya nyetak di Pasar Pramuka. Ya, pertanyaan saya, Universitas Pasar Pramuka itu Jokowi atau yang tadi? Kan begitu pertanyaan besar kan itu. Dan dia itu ya kalau saya katakan dia itu oknum gitu. Oknumnya. Bang Ahmad kalau melihat tadi dikatakan ada penumpang gelap nih, takutnya ini memang ujung-ujungnya ke 2029.
Ya, kalau namanya analisa terkait di luar hukum itu apapun bisa jadi. Bahkan dengan teori katuk-matuk, istilah orang Jawa dipas-pasin, dicocokmologi gitu, dicocok-cocokin ya. Itu semua juga bisa berkait. Dan kalau menggunakan teori yang sama, sebenarnya kan bisa saja ini justru kehendak dari Jokowi ya ingin mengadu memecah belah anak bangsa dengan menahan ijazahnya misalnya. Karena secara hukum sebenarnya pembuktian non litigasi itu juga dibuktikan. Menunjukkan bukti itu tidak hanya di pengadilan. Jangan menuduh di luar pengadilan pun bisa. Nah, kalau di luar pengadilan itulah penyelesaian namanya non litigasi. Kalau saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau saya jadi kuasa hukum Jokowi, saya bilang, Pak tunjukkan saja. Perkara Bapak nanti juga dibuktikan itu hal yang lain. Ini kan untuk menjungkir balikkan penuduh Pak, biar mereka tahu kalian pembohong, misalnya demikian. Tapi begitu komunikasi yang ditempuh adalah dengan mengkip ijazah itu, publik justru tambah berpunya keyakinan. Oh, jangan-jangan barang itu bermasalah. Kalau tidak bermasalah, ngapain sih nggak boleh difoto? Dan yang menarik adalah yang ingin diyakinkan itu bukan hanya 11 media yang kemudian bisa ngintip, nggak boleh difoto begitu. Siapa? Tapi publik hari ini, karena persoalan ini kan sudah menjadi domain publik. Kenapa? Karena ijazah ini pernah digunakan untuk sampai pada jabatan tapi publik. Bang Ahmad, itu juga tadi kata Mas Adi nggak merubah juga Pak Jokowi tetap secara dua periode, tetap menjadi gubernur Nah Jakarta, inilah yang dikaitkan motif politik, keliru. Karena motif hukum itu tidak terkait itu. Pasal 263 sampai hari ini tidak pernah dianulir. Pemalsuan dokumen itu kejahatan. Apakah kita mau membiarkan kejahatan merajalela dengan menyatakan, oh nggak ada konsekuensinya ini dengan jabatan sudah berlalu? Enggak. Berarti tujuan dari Anda apa dong, Bang? Loh, kalau tujuan dari Roy Suryo dan kawan ingin menegakkan hukum, ini ada dugaan tindak pidana, dugaan kejahatan, sudah ada bukti-bukti. Berarti Ayo dong sampai ke pengadilan. pidana, keinginan dari pihak Anda sampai Loh, ini kan sejak awal sudah pidana semua. Ada 2 pidana yang berjalan di Barreskrim, laporan TPUA terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi, di Polda laporan terkait dugaan adanya pencemaran dan fitnah. Nah, makanya harus dibuktikan dulu barangnya asli atau tidak gitu loh. Katanya. Ya, itu kan versinya saudara kita. Iya. Pemalsuan itu kejahatan loh. Tugas dia makanya kan dugaannya harus dibuktikan. Tugas beliau kan sebagai lawyer ya memang harus membela klien ya, apapun itu ya, dengan konsep-konsep beliau sebutkan tadi. Ya di pihak kami ya bahwasanya sudah berjalan di pengadilan gitu kan. Ya mungkin mediasi sudah tidak ada ya kan. Ya kita tinggal mengikuti aja alur yang sudah ada. Bagaimana ya dipercepatlah dari Polda Metro Jaya ya. Sampai mana ini? Kalau ini masuk ke tahap penyidikan ya monggo. Kalau diberhentikan ya monggo gitu kan. Kan ada alasan-alasan yang disebutkan di situ tadi. Yang jelas kan sepengetahuan saya ini masih mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Hampir lebih 30 saksi yang sudah di ini kan. Jadi kan ini memang benar-benar fokus dan benar-benar serius gitu. Apalagi kan dari Polres itu kan ditarik lagi kan ke Polda. Jadi intinya adalah udahlah kita sabar-sabar aja. Jangan sampai ada penumpang gelap lagi nanti yang bikin acak apa deh. Catuk matuk gitu ya. Baik, Bang Ahmad, ini saya mungkin mau konfirmasi ya. Ini ada informasi mengenai kabarnya Pak Iman menghubungi Roy Suryo mengatakan untuk stop aja kasus ini, minta maaf dan segala macam. Itu benar atau enggak? Barusan kemarin saya telepon ke Pak Roy. Pak Roy, benar nggak ini informasi? Benar. Ya dia di Mei kirim WA. Buktinya juga sudah ada. Ada dengan nada agak mengancam. Yang kedua, dia mengaku sebagai sahabat, minta maaf. Tapi ada yang menarik dari WA yang dikirim. Memang ada pengakuan pernah punya toko di Pasar Pramuka tadi yang terbakar. Terlepas tahunnya beda itu hal yang lain. Makanya harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Jangan sampai liar kabar ini. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, kita itu seperti stateless. Nggak ada negara. Loh, kemana negara? Kemana aparat penegak hukum? Kenapa ini dibiarkan liar? Kenapa yang satu statement demikian, yang begini, ada informasi nama-nama, terutama Dani Widodo. Nah, katanya kan ada nih orangnya. Panggil, periksa. Dani Iskandar dan Widodo. Lah ya, nih lebih lengkap nih, Dani Iskandar dan Widodo. Periksa, panggil. Dan begini ya, kalau di dalam konteks penegakan hukum, polisi juga tahu, nggak ada maling ngaku. Kalau maling ngaku penjara penuh. Makanya di dalam proses BAP itulah nanti akan ketemu itu kebenaran material. Bisa jadi di luar ngomongnya beda-beda, tapi di hadapan penyidik, siapa nama kamu, alamat kamu benar nggak? Oh iya Pak, mohon maaf, memang benar. Bisa aja terjadi seperti itu, gitu loh. Baik, sedikit aja mungkin Bang Aswan. Ada tekanan-tekanan untuk menyelesaikan kasus ini? Nggak ada tekanan-tekanan. Kita seperti the water flow aja. Air mengalir aja, gitu ya. Ikutin arus aja semuanya. Ya kan wajar lah kalau ada yang berapi-api untuk bicara itu kan wajar. Saya kadang-kadang juga berapi-api gitu kan. Tapi yang penting adalah kita ingin ini semua damai gitu. Sedamai senyuman. Biar nggak perang kayak Iran Amerika gitu. Mas Adi, kita pengennya publik tidak hanya disuguhi mungkin gimmick-gimmick lah atau perang antara, bukan perang ya, maksudnya
saling serang begitu ya. Apa yang harus mungkin ditangkap dari hal ini? Inilah logika publik kita per hari ini. Sesuatu yang mungkin tidak ada urusannya dengan mereka secara langsung menjadi ramai. Jadi diskusi perang sekalipun kalah dengan diskusi ijazah. Hal-hal yang... Jadi kalau kita ini aktif berdiskusi di semua kanal media sosial dan media mainstream, yang rating paling tinggi itu adalah soal ijazah. Iran, Israel, Amerika, perang-perangan pakai rudal. Lewat tuh ya. Itu tenggelam. Sekalipun misalnya per hari ini sudah mulai bicara tentang bagaimana sekolah untuk rakyat, program makan bergizi gratis. Itu tone-nya tidak terlampau dimakan oleh publik. Yang suka yang kayak gini. Inilah yang saya sebut ya sebaiknya memang harus diakhiri dengan cara apapun ini persoalan ijazah. Saya kira masih banyak hal penting yang mesti diinvestigasi dan kita kawal untuk kepentingan bangsa yang akan datang. Karena saya kira persoalan mendasar dari kebangsaan kita yang cukup real dan nyata adalah soal sulitnya cari pekerjaan. Daya beli masyarakat mulai berkurang. Dan itu yang paling penting menurut saya, bagaimana energi-energi itu yang kemudian harus kita maksimalkan. Meski kita juga tidak bisa membatasi siapapun untuk bicara lah, kira-kira begitu. Tapi saya sebagai warga negara biasa selalu mengimbau, Rati, memang kita ini harus mulai bergandengan tangan. Ya. Saya kira banyak persoalan yang lebih prinsip untuk kita pikirkan bersama untuk bagaimana Indonesia betul menjadi negara yang kita bayangkan sebagai generasi emas lah, bukan generasi emas-emasan. Langsung aja emas juga ya. Gandengan tangan. Gandengan tangan. Ada bagi-bagi ya dilihatnya ya. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.